Selamat sore, perkenalkan nama saya Komang Chandra Suryadika, dokter muda bagian anestesi periode 6 Juli sampai 12 Juli 2020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang perioperatif medicine, khususnya tentang post-operatif. Post-operatif merupakan periode yang dimulai pada saat setelah operasi selesai dilakukan, yang meliputi dari kamar operasi, pos anestesia care unit atau PACU, hingga pasien dikirim ke ruangan. Durasi perawatan post-operatif tergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, tipe operasi, durasi operasi, hingga teknik operasi. Tujuan dari post-operatif ini yaitu untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, lalu mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi, dan mengembalikan pasien ke dalam kondisi yang terbaik. Selanjutnya, resiko pasca anestesia ini sering terjadi dan biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu pasien yang memiliki risiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular pasca anestesia atau bedah, sehingga perlu kendali di monitoring lebih ketat pasca anestesia atau bedah, sehingga pasien ini biasanya langsung dirawat di unit terapi intensif atau biasa kita sebut ICU pasca anestesia bedah tanpa menunggu pemulihan di ruang pemulihan. Lalu ada kelompok 2 yang merupakan sebagian besar pasien pasca anestesia atau bedah. Tujuan dari perawatan pasca anestesia atau bedah adalah menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Lalu yang ketiga adalah kelompok 3. Ini adalah pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Biasanya pasien pada kelompok ini fungsi respirasinya sudah adekuat dan akan bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, maupun kelemahan otot, sehingga pasien bisa langsung kembali pulang. Lalu ada hal yang harus diperhatikan saat dilakukan pemindahan pasien dari kamar operasi ke misalnya ke pos anestesia care unit atau PACU. Yaitu yang pertama, pasien yang belum sadar baik atau belum pulih dari pengaruh anestesia, kita posisikan kepalanya diatur sedemikian rupa agar kelapangan jalan nafas tetap adekuat sehingga ventilasi dari pasien tersebut terjamin. Lalu jika pada pasien yang kondisinya belum bernafas spontan, bisa diberikan pernafasan buatan. Lalu juga gerakan pada saat memindahkan pasien dapat menimbulkan atau menambah rasa nyeri yang diakibatkan dari tindakan pembedahan dan bisa juga terjadi dislokasi sendi, sehingga harus hati-hati. Lalu juga pada pasien yang sirkulasinya belum stabil, bisa terjadi shock atau hipotensi. Maka dari itu, sebelum dilakukan pemindahan, hendaknya dilakukan monitoring terlebih dahulu. Lalu juga pada pasien yang dilakukan anestesi spinal, posisi pasien tersebut dibuat sedemikian rupa agar aliran darah dari tungkai ke proksimal pasien lancar. Lalu juga pastikan bahwa infus atau lalu pipa nasogastrik, lalu kateter urin yang terpasang itu tetap berfungsi dengan baik dan tidak lepas. Lalu ada beberapa monitoring postoperatif. Yang pertama adalah monitoring kesadaran pasien. Kita lihat apakah sudah pulih dari efek obat anestesia atau belum. Lalu respirasi pasien, kita lakukan inspeksi, kita lakukan auskultasi, kita hitung laju pernafasannya berapa. Lalu sirkulasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu juga kita lihat fungsi ginjal dan saluran kencingnya dengan melihat urin, warnanya bagaimana, volumenya bagaimana, lalu fungsi saluran cerna, lalu aktivitas motorik yang bisa kita nilai dengan misalnya kita minta pasien untuk melakukan suatu gerakan, lalu juga pemeriksaan suhu tubuh, lalu juga manajemen nyeri. Kita tentukan pasien jika mengalami nyeri berapa skornya dengan menggunakan visual analog scale.
Lalu juga kita posisikan pasien sedemikian rupa sehingga respirasinya adekuat. Lalu juga dilakukan pemantauan pasca anestesia dan dilakukan kiranya kriteria pengeluaran dari pasien tersebut. Masalah yang sering ditemukan di ruang pemulihan. Pada pasien gelisah biasanya disebabkan oleh hipoksia dan acidosis. Itu bisa kita berikan penenang, obat penenang. Biasanya adalah midazolam. Lalu pada pasien dengan gangguan pernafasan, biasanya itu ada obstruksi pada jalan nafas pasien. Lalu juga ada depresi nafas. Selanjutnya adalah gangguan kardiovaskular seperti hipertensi dan hipotensi atau gangguan irama jantung akibat dari anestesia itu sendiri atau karena setelah dilakukan tindakan pembedahan. Lalu juga ada ditemukan gangguan fungsi ginjal seperti masalah prerenal, renal, dan postrenal. Lalu juga yang paling sering adalah mual muntah. Ini karena adanya penggunaan opioid. Ini biasanya gejalanya muncul pada pasien dengan operasi sedang atau besar. Lalu juga bisa ditemukan pasien yang menggigil. Itu bisa hipotermia atau hipotermia akibat obat bius atau anestesia yang diberikan. Lalu juga nyeri karena kerusakan jaringan akibat trauma pembedahan. Selanjutnya pasien akan biasanya dipindahkan ke post anesthesia care unit atau PACU. Penilaian selama pasien berada di PACU ini ialah patensi jalan nafas pasien, tanda-tanda vital pasien kembali dievaluasi ulang, tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, laju nafasnya berapa, saturasi oksigennya dalam batas normal atau tidak, lalu suhunya apakah dalam batas normal, lalu kita lihat tingkat kesadaran pasien, apakah sudah pulih dari efek obat anestesi. Lalu biasanya pada post anesthesia care unit ini ada beberapa alat monitoring yang dipakai, yaitu berupa pulse oximetry, lalu elektrokardiogram atau EKG, lalu alat untuk mengukur tekanan darah, yaitu monitor blood pressure (NIBP), lalu bisa juga diberikan selimut penghangat atau blanket warmer, lalu kereta dorong, lalu saluran elektrik untuk menyediakan oksigen atau suction, minor set, lalu juga ada infus set dan steering pump, lalu ada DC shock. Ini adalah rekomendasi pemantauan yang hendaknya dilakukan di PACU atau post anesthesia care unit. Yaitu yang rutin harus dilakukan adalah penilaian respirasi dari pasien itu. Kita lihat laju nafas pasien, patensi jalan nafas pasien, saturasi oksigen pasien. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan kardiovaskular pasien. Kita lihat laju nadinya berapa, lalu tekanan darah pasien berapa. Lalu juga dari bagian neuromuskular kita lakukan pemeriksaan fisik, baik itu inspeksi, palpasi, perkusi atau auskultasi. Lalu juga kita nilai status mental pasien. Lalu juga kita nilai apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Lalu juga kita tanyakan apakah pasien mengalami gejala mual dan muntah. Lalu juga biasanya ini tergantung opsional, tergantung dari tindakan pembedahan yang telah dilakukan. Itu dilakukan monitoring menggunakan elektrokardiogram. Lalu juga dilakukan bloket neuromuskular atau nervous stimulator. Lalu juga dilakukan pemeriksaan suhu, urin output, drain, dan perdarahan. Lalu selanjutnya pasien akan mengalami yang namanya pemulihan. Pemulihan ini merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotorik normal pasien dengan tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan pembedahan. Tahapan pemulihan ada 3. Tahapan yang pertama yaitu tahapan early atau awal dalam bahasa Indonesia. Itu pasien tersadar dan pemulihan refleks vital dari pasien tersebut. Lalu tahapan yang kedua
intermediate atau sedang. Ini biasanya pada pasien yang telah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Lalu tahapan pemulihan yang ketiga yaitu late recovery, yaitu pasien sadar penuh dan pulihnya fungsi fisiologis. Fase yang pertama yaitu early recovery, itu interval waktu dimulai dari dihentikannya obat anestesi agar pasien bangun hingga kembalinya refleks dan dimulainya aktivitas motorik. Selama fase ini pasien akan dirawat di post anesthesia care unit biasanya. Lalu untuk menentukan apakah kondisi pasien dapat dilanjutkan ke area pemulihan fase 2 itu menggunakan skor Stewart atau modified Aldred. Berikut adalah skor pemulihan pasca anestesi yang dilakukan, yaitu Aldred score pada dewasa atau Stewart score pada anak-anak atau Bromwich score pada pasien yang dilakukan spinal anestesi. Seperti penilaian yang pertama adalah apakah warnanya merah muda, pucat, atau ada cyanosis. Lalu pada pernafasan kita lihat apakah dapat bernafas dalam dan batuk, apakah nafasnya dangkal namun pertukaran udaranya adekuat, atau masih apnu atau obstruksi. Lalu juga kita lihat sirkulasinya, tekanan darah apakah kurang dari 20% dari normal, apakah 20 hingga 50% dari normal, atau lebih dari 50% dari normal. Lalu kita lihat kesadaran pasien. Ini masing-masing ada di skornya ya. Yang paling tinggi adalah 2. Yang jika terlihat ada abnormalitas itu skornya 0. Lalu kita lanjut ke kesadaran pasien, itu adalah sadar, siaga, dan orientasi. Yang pertama, itu yang diharapkan, lalu bangun namun cepat kembali tertidur. Lalu juga jika pasien tidak merespons, itu nilainya 0. Lalu juga aktivitas pasien itu dinilai jika seluruh ekstremitas pasien dapat digerakkan, maka nilainya diberi 2. Jika hanya 2 ekstremitas yang dapat digerakkan itu 1, dan jika tidak bisa digerakkan sama sekali itu 0. Nah, dari akumulasi skor yang tadi telah diperhitungkan itu, jika jumlahnya lebih dari 8, maka pasien bisa dipindahkan ke ruangan yang lain dan lanjut ke fase recovery yang kedua. Ini juga ada Stewart score dan ada Bromwich score, bisa dibaca kembali. Lalu ada fase 2, intermediate recovery. Pada fase ini, pasien sudah dapat memulai ambulasi, lalu bisa meminum cairan, dan bisa miksi, dan bersiap untuk dipulangkan. Nah, untuk pemulihan tahap kedua ini, yang digunakan untuk patokannya adalah Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. Ini adalah Post Anesthesia Discharge Scoring System. Kriterianya itu ada tanda vital, tingkatan aktivitas, mual dan muntah, nyeri, apakah ada atau tidak, perdarahan operasi. Yang masing-masing juga ada skornya seperti yang tadi. PADSS ini biasanya digunakan untuk pasien outpatient atau one day care. Jika skornya lebih dari 9, dari akumulasi skor ini yang tanda vital 20% dari baseline preoperatif dan lain-lain, lalu apakah pasien sadar penuh, tidak pusing, dan keadaan yang sama saat preoperatif, lalu apakah ada mual muntah, lalu apakah ada perdarahan dari operasi tersebut. Nah, jika skornya lebih dari 9, maka dinyatakan pasien bisa keluar dari PACU, Post Anesthesia Care Unit, dan juga bisa pulang. Namun pasien pulang dengan diantar dari keluarganya atau kerabatnya yang dapat mengawasi selama 24 jam kemudian. Yang ketiga adalah fase late recovery. Fase ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas normal kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah kita berikan instruksi post-operatif. Instruksi post-operatif ini harus dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk lisan, dan harus diberikan mengenai periode pasca operasi sebelum dilakukannya pemulangan pasien. Yang pertama adalah pasien diberikan nomor darurat rumah sakit. Ini jika misalnya pasien mengalami
kondisi yang memburuk kembali, pasien dapat menghubungi nomor tersebut. Lalu juga pasien didampingi orang dewasa yang bertanggung jawab paling tidak 24 jam pasca operasi. Lalu juga pasien dilarang mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan tanpa resep selama 24 jam pasca anestesi. Lalu juga pasien diharapkan tidak membuat keputusan penting karena belum pulih sebelumnya. Lalu juga pasien disarankan tidak mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin yang berbahaya karena pasien setelah pasca anestesi itu pasti belum pulih sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai perioperatif medicine, khususnya adalah post operatif. Terima kasih.